So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So welcome to my video. So finally I made this video because last time when we had a meeting in Zoom, not all of you can join my meeting. So hopefully by providing you this video, it can be downloaded. Jadi karena kemarin kita sudah pakai Zoom tapi nggak semua bisa hadir ya. Jadi sekarang saya pakainya video ini. Semoga nanti kalian bisa download ini, kemudian bisa dipelajari sendiri dan bisa diputar berulang-ulang kalau belum paham. Let's start with the title. The title is Analytical Exposition Text. Text Analytical Exposition. Apa sih itu? Yuk mari kita cari tahu. Yang pertama adalah dari bahasa ya. Jadi what is analytical? Dalam bahasa analytical itu artinya adalah using a logical method of thinking about something in order to understand it, especially by looking at all the parts separately. Yang dalam bahasa Indonesia sudah saya sertakan juga di situ. Menggunakan metode berpikir logis untuk memahami sesuatu, terutama dengan melihat semua bagian secara terpisah. Nah, itu adalah pengertiannya. Kemudian ada lagi exposition. Apa itu exposition? Exposition is a full of explanation of theory, plan, etc. Yaitu penjelasan lengkap tentang teori, rencana, dan lain-lain. Jadi kalau digabungkan, analytical exposition text adalah text that tries to provide a comprehensive explanation of a problem by displaying a logical opinion that supports it. Yaitu teks yang mencoba memberikan penjelasan komprehensif tentang masalah dengan menampilkan pendapat logis yang mendukungnya. Jadi itu adalah text exposition analytical, ya, analytical exposition text. Selanjutnya, kita bisa tahu di mana sih? Kita bisa menemukannya di mana? This type of text can be found at, yang pertama itu ada di scientific book, buku-buku ilmiah ya, scientific books. Kemudian ada jurnal ini juga bisa, jurnal ilmiah juga bisa. Ada magazine, majalah, newspaper article, di artikel sebuah koran, academic speech or lecture, ada pidato akademik dan juga pembelajaran dosen begitu. Ada research report juga, ada laporan hasil penelitian, itu saja ya. Kemudian, what is the purpose? Apa sih tujuannya adanya teks ini? Yang pertama adalah to analyze the topic. Kemudian yang kedua, to convince the reader that the opinion is correct and supported by argument. Jadi yang pertama itu adalah menganalisa topiknya, jadi topik tentang apa. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan pembaca terkait opini, jadi penulis bahwa opininya itu benar dan juga disertakan juga argumen-argumen di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke generic structure. Generic structure itu adalah ciri umumnya. Ya, ini ada 3. Yang pertama adalah tesis, ada argumen, dan yang kedua ada reiteration. Apa itu tesis? Apa argumen? Nah, tesis itu adalah introducing the topic and indicating the writer point of view. Jadi memperkenalkan topik dulu dan menunjukkan sudut pandang si penulis. Ya, jadi awal-awalnya seperti itu. Jadi topiknya apa dan si penulisnya itu setuju atau tidak setuju, atau bagaimana pendapat si penulis itu. Kemudian yang kedua, argumen, itu explaining the argument to support the writer position. Dan menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis. Misalnya tadi si penulisnya bilang begini, argumennya apa? Ditambah-tambahin tuh di argumen. Dan yang terakhir ada restating the writer point of view. Ada di reiteration. Itu fungsinya to strengthen the thesis, jadi menyatakan kembali, jadi kembali ke awal lagi, menyatakan kembali sudut pandang penulis dan memperkuat tesisnya. Jadi kalau di awalnya bilang setuju, dikasih argumen apa, kemudian di paling akhir tuh menyatakan kembali bahwa saya sebenarnya setuju loh, itu misalnya. Ada language feature. Yang selanjutnya adalah language feature, yaitu unsur kebahasaan. Jadi ini adalah apa yang akan kita bisa ketemukan di dalam suatu teks analytical exposition. Yang pertama itu cirinya yaitu adalah menggunakan simple present tense, using simple present tense, jadi menggunakan tensesnya yang sekarang. Kemudian menggunakan
kata-kata yang bisa mempresentasikan perasaan, express the writer feeling atau ide. Contohnya experience, feel, know, realize, sense, sama think. Kemudian ada using casual conjunction, misalnya because of, since, as a result, due to, consequently, by, despite, for that reason. Kemudian ada internal conjunction, itu ada 4 ya, ada kayak untuk additional, dan beside, in addition, further, moreover. Kemudian comparison ada but, meanwhile, on the other hand, dan the time ada first, second, then next, after that, seperti itu. Ada cause and effect, sebab akibat, misalnya consequence, as the result, so the result. Nah, itu menggunakan seperti itu. Kemudian tadi yang untuk argumennya tadi, the number of argument may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Jadi ketika kita menyetujui suatu hal, kita harus menggunakan argumen. Nah, argumennya itu harus disertai bukti dan juga penjelasan, nggak cuma argumen saja. Kemudian untuk reiteration, yang di paling akhir tadi itu, bisa menggunakan beberapa phrase, contohnya adalah from the fact above, dari fakta di atas, titik-titik bawah, saya menyatakan apa? Misalnya, I personally believe, saya sungguh percaya, saya pribadi percaya, apa, begitu kan? Therefore, my conclusion is, maka dari itu, my conclusion is, kesimpulan saya adalah, in conclusion, kesimpulan saya adalah, misalnya tambahin sendiri, begitu. Okay, let's start seeing the example. The title is jogging is good exercise for everyone. Judulnya adalah jogging atau lari-lari, lari kecil ya. Jogging adalah olahraga yang bagus untuk semuanya. Nah, ini yang paling penting itu dari materi ini adalah contohnya langsung. Jadi ketika kita udah lihat contohnya, nanti kita akan lebih mengerti. Jadi penjelasan tadi akan kita coba cari tahu di sini ya. Jadi pertama, jogging is the simplest and cheapest sport you will ever find in this world. Jadi ini adalah tesisnya. Yang pertama itu tesis. Apa sih tesis? Topiknya. Jadi memperkenalkan jogging. Jogging adalah olahraga yang paling simpel dan paling murah yang akan kamu temukan di dunia ini. Gitu ya. So it's good exercise for everyone. Maka dari itu ini adalah olahraga yang baik untuk semuanya. Kemudian ke paragraf kedua, jogging can be done anytime, any day, and everywhere. And jogging can be done alone or with friends. Katanya jogging bisa dilakukan kapanpun, kapan saja, dan di mana saja. Jogging bisa dengan sendiri ataupun juga dengan teman-teman. Nah, ini adalah sebuah argumen. Argumen bahwa kenapa kok dia bilang jogging itu bagus dan paling murah. Karena dia bisa melakukan kapanpun, dimanapun. Dan juga sendiri boleh, dengan teman boleh. Itu adalah ini mendukung yang pertama tadi juga. Kemudian yang ketiga, on average, is about 100 calories a mile, but it depend on your weight, shape, and intensity of training. Ya, secara umum ini bisa membakar kalori 100 kalori dalam satu mil. Kita nggak pakai mil ya. But it depend on your weight, tapi tergantung juga dengan berat badan kamu, bentuk tubuh kamu, dan juga sering atau jarangnya latihan. Kemudian ada setiap argumen ada evidence, misalnya ini ada evidence nih. For example, a woman weighing 68 kg burn 600 calories per 10 km. Jadi ini evidence, buktinya adalah contohnya perempuan dengan berat 68 kg bisa membakar 600 kalori per 10 km-nya. Wow ya. Berarti kita tinggal jalan 10 km bisa 600 kalori kebakar. Kemudian jogging will keep your cardiovascular heart pumping, aliran darah in a good shape, menjaga aliran darah tetap bagus kan ya. And also you will find very few people who will suffer from heart attack and stroke if they do this regularly. Dan kamu juga akan menemukan sedikit orang yang punya sakit heart attack, jantung, dan juga stroke jika mereka rajin jogging katanya. Kemudian, jogging is also good for your mental health. Jogging juga bagus untuk kesehatan mental kita. Because every time you finish jogging, you will feel fresh. Karena setiap kali kamu selesai jogging, kamu akan lebih segar lagi. Some studies have shown that people who jog will have better outlook of life, and this will make them happier than the average people. Ada penelitian mengatakan bahwa orang yang rajin jogging akan memiliki hidup yang lebih berkualitas dan juga lebih bahagia dari kebanyakan orang lainnya.
So, ini sudah mulai ke reiterationnya. So, based on the fact above, jogging is good for everyone. Jadi kan dari fakta-fakta di atas, maka jogging is good for everyone. Itu balik lagi ke paragraf yang pertama tadi. Jogging is the simplest and cheapest sport tadi. Yang it's good exercise for everyone. Nah, jadi ini adalah contoh dari teks dari analytical exposition text mengenai topiknya ada apa? Teksnya apa? Tentang jogging. Dia bilang joggingnya adalah bagus. Kenapa bagus? Dia bilang dia mempunyai banyak argumen. Yang pertama, kapanpun, dimanapun, kapan saja bisa. Bisa sendiri, bisa sama orang lain. Dan bisa membakar kalori. Tadi kasih contoh, misalnya per 10 km-nya untuk wanita itu bisa 600 kalori. Kemudian bisa meningkatkan, menjaga heart pumping, aliran darahnya bisa tetap bagus. Kemudian jarang orang yang punya sakit jantung dan juga stroke kalau dia melakukan jogging setiap hari. Kemudian ada lagi bikin mental health-nya bagus, bikin orang lebih bahagia, hidupnya lebih enak seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari analytical exposition text. And actually, the last meeting I also give you some exercise. I give you a task to make your to write down your opinion about online learning. Jadi kemarin saya sudah memberikan tugas yaitu menuliskan bagaimana pendapat kalian tentang online learning, argumen-argumennya, kenapa kamu setuju atau tidak setuju. Nah, itu juga bisa dikatakan analytical exposition text. Tapi apakah sudah sesuai dengan generic structure-nya? Apakah sudah ada tesisnya di sana? Apakah sudah ada argumen dan sudah ada reiteration? Oke, mari kita cek sama-sama. Silahkan nanti kita ada tugas lagi. Tapi untuk yang video ini saya akhiri dulu sampai segini ya. And one more, because I made this video and not in a good, I don't have a expensive tool ya. Jadi I only make this video by using my laptop. And the green screen behind me is only using sarung ya. Jadi I'm sorry if the picture on the sound is not good enough, but I hope this can be more or better than Zoom. Thank you everyone. So yeah, itu saja. Thank you.